Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rangga Dwi Saputra dengan NIM A11 2021 13872, kelompok kelas A11 43 UK2. Di sini saya mendapatkan tugas tentang konfigurasi IP dan beserta routingnya. Nah, untuk pertama-tama di sini saya akan mengisi tabel subnet sesuai dengan soal yang diberikan. Di sini saya akan langsung mengisi tabel subnetnya. Nah, di sini ada keterangan subnet assignment, the first subnet, second subnet, third subnet, fourth subnet, dan five subnet. Dan di sini saya akan mengisi tabel subnet sesuai dengan subnet assignment ini. Yang pertama ada host IP dengan 28 host, dan second subnet future statelan 28, sistem ISP LAN 14, yang future ISP LAN 7, dan point to point existing one dengan 2. Kemudian masuk ke alokasi IP. Alokasi IP ini sendiri menyesuaikan dengan host IP. Kita harus melebihkan untuk alokasi IP-nya. Di sini diketahui bahwa host IP-nya adalah 28. Kemudian kita mencari alokasi IP yang memenuhi 28. Kita mengisi dengan 32. Di sini sama, kita isi dengan 32. Kemudian untuk alokasi IP yang host IP-nya 14, kita mengambil ke 16. Nah, sini untuk host IP 7 ini tidak bisa menggunakan alokasi IP 8 karena untuk perhitungan host IP 7 ini maka nanti butuh NA, HA, dan BA-nya untuk pengisiannya. Nah, di sini kita menggunakan alokasi IP 16 supaya nanti NA, HA, BA bisa terpenuhi. Kemudian untuk existing one kita mengisi dengan 4. Nah, untuk prefixnya sendiri alokasi IP-nya 2/5 sama dengan 32. Kemudian dari 2/5 ini kita kurangin dengan kita ambil perpangkatannya. Di sini pangkat 5, jadi 32 dikurangi 5, maka prefixnya adalah /27. Kemudian sama, ini 2/5, prefixnya /27. Untuk alokasi IP ISP LAN adalah 16, kita menggunakan 16 adalah 2/8 sama dengan 28 sama dengan 2/28, dan yang terakhir existing one adalah 2/2. 32 dikurangi 2 maka hasilnya adalah /30. Untuk perhitungan subnet sendiri kita mencarinya, kita lihat dari prefix yang sudah kita cari sebelumnya. Sini kita mengisinya, kita mencari subnet mask yang prefix 27. Kita mencari dari awal, kita ilustrasikan bahwa di subnet mask kita mempunyai 4 blok subnet. Kita mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sini kita mendapatkan 24 dan kita mencari 27, kita mengisinya, menambahkannya dengan kita lagi 1, 2, 3. Nah, setelah itu di belakangnya kita mengisi dengan angka 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelebihan. Nah, di sini untuk blok pertama kita mendapatkan angka 255, kemudian blok yang kedua 255, blok ketiga 255. Nah, sini kita menambahkan sesuai dengan ketiga angka yang telah tersedia ini. Nah, untuk analoginya kita misalkan ini adalah 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 ditambah 2/6 ditambah 2/7. 2/5 adalah 32 ditambah 64 ditambah 128. Nah,
tambah 128 sama dengan kita bisa mendapatkan ke 224. Maka untuk subnet mask prefix /27 kita mendapatkan 255, 255, 255 dan 224. Kemudian untuk yang bahannya juga sama, 255, 255, 255, 224. Nah, untuk yang prefix 228 sini kita menambahkannya lagi 224 ditambah 2 pangkat 4 adalah 16. Ini kita ubah jadi 1. Kita mendapatkannya 16 jadi 240. Di sini kita mendapatkan subnet mask 255, 255, 255, 240. Bawahnya juga sama, 255, 255, 255, 240. Nah, untuk existing one sendiri adalah /30. Kita menambahkannya lagi ini 1, kemudian kita menambahkan lagi dengan tambah 8 tambah 4, kita mendapatkan 252. Subnet mask yang /30 kita mendapatkan 255, 255, 255, 252. Nah, untuk subnet masknya sudah kita cari. Nah, kemudian kita masuk ke NA, HA, dan PA. Untuk NA-nya sendiri, NA ini sendiri kita mengambil dari IP pertama adalah 192.168.3.0. Nah, kemudian kita melihat dari alokasi IP-nya untuk mencari PA. Nah, kita mengisinya 192.168.3. Kita tidak bisa langsung mengisi dengan angka 32 di BA Stadenland. Kita tidak bisa langsung mengisi dengan angka 32. Nah, angka 32 ini dikurangi 1 jadi 192.168.331. Nah, selanjutnya kita mengisinya mulai dari 192.168.332. Setelah itu PA-nya kita menambahkannya dengan alokasi IP 32 168.3. Ini seharusnya 64 ya, jadi kita menguranginya angka 1 63. Kemudian kita mulai dari NA nya lagi 168.364. BA nya kita mendapatkan alokasi IP nya 16, jadi kita tambahkan dengan 16 tambah 16 berarti 780 kurangi 1 jadi 79. Kemudian kita masuk ke NA selanjutnya 68.3.80. kita tambahkan dengan alokasi IP nya 16 92.168.3 tambah 16 berarti 96 kurangi 1 95. Nah, kemudian kita lanjut yang terakhir 168.3.96. kita masuk ke BA nya alokasinya 4 jadi 168.3.99. Nah, untuk perhitungan HA nya kita menambahkan NA nya dengan angka 1, kemudian mengurangi BA dengan angka 1. Nah, itu untuk mencari dari HA nya sendiri. Kita mengisi hanya 192.168.3.1 sampai 168 bentar 168.3.30. Nah, ini untuk yang pertama, dan kita masuk yang kedua
192.168.3.33 sampai 192.168.3.62. Dan kita masuk yang ketiga, 192.168.3.65 sampai 192.168.3.78. Nah, 192.168.3.81 sampai 192.168.3.94. Dan kita masuk yang terakhir, 192.168.3.97 sampai 192.168.3.98. Oke. Kita sudah mencari dan memenuhi tabel subnetnya, kemudian kita masuk ke IP address assignment. Nah, untuk server sendiri kita menggunakan second highest IP address untuk ISP LAN subnetnya. Nah, di sini kita menggunakan second highest, yaitu 192.168.3.77. Untuk gateway-nya sendiri, dan untuk R1 ESP router 1 FA interface-nya dengan menggunakan highest usable IP address ISP LAN. Kita menambahkannya di sini. Kita mengisi 192.168.3.78 dan ISP LAN S00 interface, yaitu highest usable address existing one subnet. Highest dari ini adalah 192.168.3.98. Ini kita ambil dari HA-nya, tapi yang terbesar. Kemudian R2 sentral S00 interface, kita menggunakan lowest usable existing one subnet. Jadi yang paling kecil adalah 83.97. Oke. Kemudian R2 sentral FA00 interface, highest usable address existing LAN subnet. Jadi kita mengisinya dengan 192.168.3.30, karena kita mencarinya dengan yang terbesar melihat dari HA-nya ini. Kemudian untuk host PC1, PC A, PC B, 2 IP address, 2 lowest usable on existing standard LAN. Kita mengisinya dengan lowest, jadi 192.168.3.1, kemudian PC 2 192.168.3.2. Oke, ini kita pindah saja supaya terlihat. Nah, ini untuk gateway server kita menggunakan 192.168.3.78. Oke. Nah, kita mencari switch interface menggunakan second highest usable address on standard subnet. Kita mencari switch menggunakan IP second highest, kita mengisinya dengan 168.3.29. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk pengisian tabel subnet dan juga server, router,
router 1, router 2, sama PC sesuai dengan tabel subline yang telah kita buat. Setelah ini kita masuk ke bagian paket tracer dan konfigurasi langsung beserta proses routing di dalam paket tracer yang telah disediakan soal latihannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian konfigurasi IP beserta routingnya di paket tracer. Sekarang kita akan menyambungkan dari Eagle server ke router 1 menggunakan kabel cross, karena dari router maupun Eagle servernya ini sendiri mempunyai OS sendiri, jadi kita menyambungkannya dengan kabel cross yang putus-putus. Kemudian kita menyambungkan antar router dengan menggunakan kabel yang ini yang ada clock rate-nya, karena kita akan menyeting clock rate di dalam router ini sendiri. Kita mengenai serial 000 sama kemudian masuk ke FA, ini FA 024 PC 01, kemudian sama. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian Eagle server. Nah, di Eagle server ini sendiri kita masuk ke bagian service, kita on kan HTTP nya. Setelah itu kita ulang dari awal, kita on kan DNS nya, kita mengisi dari nama ini sendiri dengan melihat dari soal, kita mengisinya dengan domain name-nya eagleserverexample.com. Kita mengisinya ke serverexample.com. Maaf bagian. Dan kita memasukkan address-nya dengan 3.77. Setelah itu kita add, maaf ini kelebihan .1, kita add, dan kemudian kita masuk ke bagian setting config-nya. Dari FA ini sendiri kita mengisi 192.168.3.77. subnet mask-nya sendiri kita subnet mask-nya 240. Sebagian setting sini untuk ke server settingan globalnya menggunakan gateway 78. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian PCA, kita menghidupkannya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke IP konfigurasi. Ini IP dari PCA adalah 168.3.1, subnet mask-nya 224, default gateway default gateway-nya adalah 192.168.3.30. DNS servernya kita menggunakan DNS server yang kita sudah mengisikan di Eagle server 92.168.3.77. Oke, settingan PCA sudah, dan kita masuk ke settingan PCB. Kita harus menentukan isinya terlebih dahulu. Kita setting IP address-nya 192.168.3.2, subnet mask-nya sama 224, default gateway-nya juga sama, DNS servernya pun juga sama 3.77. Oke, setelah itu kita coba cek result assessment dari network PCA, PCB sudah semua ke server. Ini masih ada yang correct. Untuk default gateway-nya kita isikan
server. Default gateway-nya ini salah penulisan, kita isi dengan 3. Oke. Kemudian kita cek kembali assessment network A, network B sudah selesai semua, ke server sudah centang semua. Kemudian kita masuk ke konfigurasi dari router 1 SP. Kita menggunakan CLI. CLI ini sendiri kita enable, masuk ke konfigurasi. Nah, kita menggunakan hostname R1 ISP, dan kita menambahkan password sesuai dengan perintah yang ada di soal. Nah, di soal ini passwordnya adalah Cisco, dan kita masuk ke line console-nya, dan kita tambahkan password sama, passwordnya adalah Cisco, dan kita login, exit. Oke. Dan kita masuk ke line VTY, kita masukkan password sama, passwordnya adalah Cisco. Kita login dan kita exit. Nah, kita masukkan banner MOTD, jangan lupa slash pagar. Nah, kita mencari, nah ini kita kopikan di slab router R1 SP, kita paste, jangan lupa pagar. Oke. Dan kita memasukkan interface FA 0/0. Salah penulisan. Fast Ethernet 0/0, kita masukkan IP address sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, 08.3.78 dengan subnet mask 240. Dan kita restart, no SH. Oke, change state up sudah. Setelah itu kita masuk ke interface serial 000, dan kita masukkan IP address yang telah ditentukan. Ini adalah IP address yang terbesar 255.255.252. Nah, di sini kita memasukkan clock rate-nya sesuai dengan yang ada di soal. Clock rate-nya adalah 64.000. Clock rate 64.000. Oke, sudah. Dan kita restart, noise. Oke, change start down, kita minimize, kemudian kita masuk ke switch S1 central. Kita masuk ke perhitungan switch, kita enable switchnya, kita masuk ke konfigurasi, conft, memasukkan hostname S1 central. Setelah itu kita masukkan password sama, passwordnya Cisco. Nah, setelah itu kalian masuk ke line console 0, kita masukkan passwordnya juga, passwordnya sama Cisco, login, exit. Nah, setelah itu kita masuk ke line VTY, kita memasukkan password sama dengan yang sebelumnya, dan kita login, exit. Oke, setelah itu kita masukkan banner OTD,
Kita cari. Nah, bannernya menggunakan yang ini. Kita copy dan kita paste. Setelah itu, nah, sini untuk settingan switch, kita masuk ke interface VLAN 1. Kita masukkan IP address-nya 3.29.255.255.224. Oke, kita restart. Reset, udah selesai. Change state to up. Setelah itu kita exit dan kita exit lagi. Kita simpan semua konfigurasinya. Copy, running, stay. File name, oke. Setelah itu kita masuk ke settingan router R2. Nah, start. Kita masuk enable, kemudian masuk ke konfigurasinya, home terminal, memory on network, oke. Masukkan hostname R2 central, config, kita masukkan password secret disco, masuk ke line console, masukkan passwordnya sama dengan password yang lain karena ini password Cisco menyesuaikan dari sini. Oke, kita masuk, kita login dan kita exit. Nah, dan kita masuk ke telnetnya, kita VTY dan VTY 04, tambahkan password Cisco, itu kita login, exit. Oke, setelah itu kita masukkan banner OTG, jangan lupa slash, kita menggunakan banner dari R2, R2 S1. Nah, ini slab R2 sentral. Oke, kita kopikan, kita paste. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk interface fast ethernet 00. Nah, kita masukkan IP address-nya 92.08.3.30 dengan subnet masknya yang telah kita cari sebelumnya. Oke, setelah itu kita restart, change state to up. Oke, setelah itu kita masuk ke interface serial 000. Kita masukkan IP address 192.68.3.97, ini merupakan yang lowest, dan memasukkan subnet masknya 255.252 dan kita restart. Bisa, oke. Dan kita exit. Nah, setelah itu untuk proses routing, sini IP root-nya 000.000 ini karena nanti IP yang sambung ke Eagle server kita tidak mengetahui seberapa banyak yang akan masuk ke Eagle server. Jadi di sini untuk default dari soal kita menggunakan 000.000.000. Nah, kemudian kita masukkan root
000 000. Nah, di sini kita memasukkan next hop dari R2 sentral ke router 1. Nah, kita memasukkan IP yang dari router 1 8.3.98. Oke, setelah itu kita exit. Nah, setelah kita exit, kita coba cek IP route-nya apakah sudah masuk, dan ini sudah masuk. Setelah itu kita simpan semua konfigurasinya dengan copy running st. Oke. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke router 1. Nah, sini kita exit dulu, exit. Kita net. Nah, sini kita masukkan password sama dengan password yang telah disetting, yaitu kita masukkan dengan Cisco. Di sini passwordnya tidak terlihat, jadi kita harus menghafal password tersebut. Kita enable. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan password sama Cisco. Oke. Kita masuk ke konfigurasi. Nah, setelah itu kita masukkan IP route. Kita masukkan IP dari stasiun LAN. Oke, masukkan subnet sama 192.168. Ini adalah next hop. Next hopnya ini dari R2, IP dari R2 sentral, masukannya 3.97. Oke. Lalu kita exit. Nah, kita lihat apakah sudah masuk. Oke, semuanya sudah masuk. Setelah itu kita simpan semua konfigurasinya. Oke. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita sudah menyambungkan semuanya. Di sini dari soal kita melihat di bagian komplitnya itu sudah 100%. Jadi semuanya sudah selesai. Kita cek result dari assessment. Kita melihat semuanya sudah centang. Setelah itu kita coba masuk ke bagian PC. Kita coba masuk ke web browser. Kita menuliskan URL-nya sesuai dengan nama domain yang sudah kita masukkan, tidak dengan menuliskan IP-nya, yaitu eagleserver.example.com. Kita cari. Nah, di sini kita sudah masuk. Kemudian kita coba yang PCB, apakah bisa masuk. Kita masukkan Eagle server example.com. Oke, tabu. Nah, sini sudah masuk. Jadi semuanya sudah selesai. Kita coba untuk proses pengiriman pesan dari PCA menuju ke Eagle server. Di sini saya akan coba kirim pesan dari PCA kemudian masuk ke Eagle server. Oke. Kita lihatkan simulasinya. Kita cepatkan sedikit supaya tidak terlalu lama. Ini dari PCA akan mengirim ke Eagle server, kemudian dari Eagle server mengembalikan pesan tersebut ke PCA. Ya, di sini akan tanda centang dan
untuk pengiriman pesan dari PCA ke Eagle server sudah selesai. Jadi untuk konfigurasi semuanya sudah selesai beserta dengan routingnya. Berikut adalah proses konfigurasi sudah dengan cara routingnya sesuai dengan soal yang telah disediakan. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun salah penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.